Halo, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Teori Pasar Modal kelas A5 akan menyampaikan portofolio saham untuk klien kami. Namun sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Anggota kelompok 4 terdiri dari Mia Triskasari, Amanda Gita, saya sendiri Mita Cahyani, Trisha Kusuma, Diana Rayani, Erika Rahmawati, dan Pramesti Dewi. Di sini perlu teman-teman ingat bahwa analisis yang kami buat belum tentu cocok untuk teman-teman terapkan, sehingga sebelum menentukan keputusan memilih saham, maka teman-teman perlu melakukan analisis yang lebih detail lagi. Karena jika terdapat kesalahan pada interpretasi yang kami buat, bukan menjadi tanggung jawab kami. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, perlu teman-teman ketahui bahwa kami memiliki perusahaan yang memberikan jasa pada konsultasi bisnis, strategi proyek, dan juga investasi yang bernama Lentera Emas Consulting. Perusahaan ini telah mendapat legalitas resmi dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 silam. Nah, selama belasan tahun berkarya di pasar modal Indonesia, perusahaan kami telah dipercaya untuk mengelola dana dari berbagai kalangan investor seperti bank, dana pensiun, asuransi, yayasan, atau bahkan individu yang tersebar di berbagai kota di Indonesia bahkan di luar negeri. Hingga saat ini, perusahaan kami telah melayani lebih dari ribuan klien dan memiliki jaringan distribusi luas dengan kantor layanan yang tersebar di seluruh sentra ekonomi dunia. Beberapa waktu lalu, perusahaan kami kedatangan seorang klien yang ingin berkonsultasi mengenai financial planning-nya. Beliau ini ingin menyisihkan uangnya untuk berinvestasi saham pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik. Klien kami ini bernama Tuan Sopo Tabuti. Tuan Tabuti merupakan seorang wirausahawan yang berpenghasilan 20 juta per bulan, masih single, dan berencana menginvestasikan sejumlah uang tabungannya sebesar 20 juta dengan jangka waktu investasi sekitar 10 tahun. Oleh karena Tuan Tabuti menginginkan saham berlikuiditas tinggi, maka kami akan memilihkan saham yang berada pada indeks LQ45. Setelah melihat kinerja keuangan sektoral saham, kami merekomendasikan dua pilihan saham, yakni saham dari sektor finance dan sektor trade, service and investment. Saham tersebut adalah milik Bank BCA dan juga PT Telkom Indonesia. Adapun alasan kami merekomendasikan saham Bank BCA, yang pertama, karena saham BCA ini cepat naik dan sulit turun. Saham BCA cenderung stabil karena selama 10 tahun terakhir nilainya hampir terus naik dan kemungkinan turunnya sangat kecil. Alasan yang kedua, karena saham BCA mudah dibeli, karena untuk memperoleh saham ini kita bisa mendapatkannya melalui BCA Sekuritas dan perusahaan sekuritas lainnya, karena saham BCA dijual secara bebas sehingga sangat mempermudah akses bagi para investor pemula. Kemudian alasan yang ketiga, saham BCA cocok untuk investasi jangka panjang, yang dimana dilihat dari prospeknya selama bertahun-tahun, saham BCA dinilai sangat baik ke depannya karena bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak terpengaruh oleh suatu kondisi tertentu. Sedangkan alasan kami merekomendasikan saham milik PT Telkom Indonesia, yang pertama, karena merupakan saham blue chip. Saham blue chip adalah saham yang memiliki kapitalisasi besar dan mencatat pendapatan stabil serta dapat memberikan dividen secara reguler. Umumnya saham-saham seperti ini memang sangat cocok jika digunakan untuk investasi jangka panjang. Hal ini juga dibuktikan dengan stabilnya harga saham TLKM ketika pasar saham mengalami penurunan indeks harga saham secara menyeluruh akibat adanya pandemi COVID-19. Alasan yang kedua, cenderung stabil. Pendapatan dan laba yang diperoleh oleh PT Telkom Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir tergolong stabil meskipun sempat turun sedikit akibat adanya pandemi COVID-19. Dan alasan yang ketiga menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Mengapa demikian? Karena harga saham Telkom Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan karena kinerja keuangannya terus bertumbuh. Selain itu, harga saham TLKM juga terdorong sentimen initial public offering atau IPO Mitratel yang terus mencerahkan prospek perkembangan TLKM ke depannya. Baik, sekian yang saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu profil perusahaan dari rekomendasi yang pertama, yaitu Bank Sentral Asia.
Nah, PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, ruang lingkup kegiatan usaha dari Bank Sentral Asia yaitu bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya, dengan aktivitas utama yaitu mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit, dan pendapatan non-bunga untuk retail dan korporasi. Nah, saat ini Bank BCA memiliki 1.242 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari kantor non-wilayah, kantor wilayah, dan kantor cabang. Nah, selain itu, Bank BCA juga memiliki kantor perwakilan luar negeri yang terletak di Hong Kong dan Singapura. Nah, pada 11 Mei tahun 2000, Bank BCA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK atau yang saat ini disebut sebagai OJK untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO, yaitu sebanyak 662.400.000 saham dengan jumlah nilai nominal yaitu Rp500 dengan harga penawaran yaitu sebesar Rp1.400.000 per lembar sahamnya. Sama dengan sektor perbankan lainnya, sumber pendapatan atau sumber income dari Bank Sentral Asia ini berasal dari dua sumber. Yang pertama yaitu dari pendapatan bunga atau interest income, dan yang kedua yaitu berasal dari pendapatan non-bunga atau non-interest income. Untuk kepemilikan saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk ini yaitu sebesar 54,94% dari kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama Andalan, di mana pemegang saham dari PT Dwi Muria Investama Andalan ini adalah saudara Robert Budi Hartono dan saudara Bambang Hartono. Sehingga pengendali terakhir dari Bank BCA yaitu saudara Robert Budi Hartono dan saudara Bambang Hartono. Nah, untuk sisa dari kepemilikan saham lainnya yaitu sebesar 45,06% ini dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk memberikan rekomendasi saham kepada klien, maka dilakukan sebuah teknik analisis yang dinamakan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Nah, analisis teknikal membutuhkan data dan grafik harga yang terjadi di masa lalu untuk dianalisis guna melihat adanya suatu tren atau pola-pola tertentu yang terjadi. Nah, untuk analisis yang pertama, yaitu analisis berdasarkan harga saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, harga saham BBCA di hari perdagangan terakhir pada 30 Desember tahun 2021 ditutup pada harga Rp7.300.000. Nah, dengan harga saham tersebut, kapitalisasi pasar BBCA itu mencapai Rp891 triliun. Nah, dengan nilai tersebut, saham BBCA berhasil menduduki posisi tertinggi dari 10 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Nah, meskipun harga saham BBCA di bulan Juni 2022 sempat mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya, namun volatilitas pergerakan harga saham dari BBCA ini cenderung stabil. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis pendapatan dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, berdasarkan data dari grafik di samping, di mana data tersebut didapatkan dari laporan tahunan dari Bank BCA sendiri. Nah, di dalam 5 tahun terakhir, pendapatan BCA ini terus meningkat. Nah, pada tahun 2021, BCA mencatat pertumbuhan pendapatannya yaitu sebesar 4,4% jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020. Nah, berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwa laba bersih dari BCA ini rata-rata mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, meskipun laba bersih dari BCA ini sempat mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,24% pada tahun 2020 yang disebabkan oleh resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, seiring dengan perbaikan ekonomi, pada tahun 2021, BCA mencatat pertumbuhan laba bersihnya yaitu sebesar 15,8%,
yaitu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2020. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis aset PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana aset BCA ini meningkat dalam 5 tahun terakhir, dan total aset BCA ini meningkat pada tahun 2021 sebesar 14%. Selanjutnya, untuk liabilitas BCA ini cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, di mana total liabilitas BCA meningkat pada tahun 2021 sebesar 14%. Nah, sedangkan untuk ekuitas PT Bank Sentral Asia Tbk ini cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, sejalan dengan perolehan laba perusahaan dan pembayaran dividen yang berpengaruh pada nilai ekuitas. Nah, BCA ini mencatat jumlah ekuitas pada tahun 2021 ini naik 9% dari tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk kesehatan Bank BCA ini bisa kita lihat dari sisi non-performing loans gross-nya pada tahun 2020 itu sebesar 1,79%, pada tahun 2021 sebesar 2,16%, sedangkan untuk non-performing loans net-nya itu pada tahun 2020 sebesar 0,74% dan pada tahun 2021 sebesar 0,78%, di mana standar maksimum dari non-performing loans ini itu sebesar 5%. Nah, untuk capital adequacy ratio atau CR ini pada tahun 2020 itu sebesar 25,83% dan untuk 2021 ini sebesar 25,66%, di mana untuk standar minimumnya itu sebesar 9%. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis model dari PT Telkom Persero Tbk, di mana Telkom ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama ada digital connectivity, yang kedua ada digital platform, dan yang ketiga ini ada digital service. Nah, di mana sebagai perusahaan penyelenggara layanan Times atau Telecommunication, Information Media, Edutainment, and Service, Telkom ini berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan layanan, di mana produk dan layanan yang ditawarkan ini seperti My Phone, My Broadband, My Mobile, dan My TV. Nah, di mana untuk menjalankan portofolio bisnisnya ini, Telkom Group ini memiliki 4 anak perusahaan, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Seluler atau Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telin, PT Telkometra, dan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Nah, kegiatan usaha Telkom Group ini bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi, di mana hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi untuk sumber income dari Telkom ini terdapat 4. Yang pertama ada fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital. Yang kedua itu ada dari enterprise. Yang ketiga ada dari mobile, dan yang keempat ini ada dari penyewaan tower. Nah, jadi untuk kepemilikan saham dari Telkom ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09% atau setara dengan 51.602.353.560 saham. Nah, sisanya ini dimiliki oleh publik sebesar 47,91% atau setara dengan 47.459.863.039 saham. Jadi, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis teknikal PT Telkom Indonesia Tbk. Berikut merupakan harga saham Telkom dalam 10 tahun terakhir. Harga saham Telkom di hari perdagangan terakhir pada tanggal 30 Desember 2021 ditutup di level Rp4.040. Dengan harga saham tersebut, kapitalisasi pasar Telkom mencapai 4,9% dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia. Nah, meskipun harga saham di bulan Juni 2022, tepatnya pada tanggal 10 Juni, mengalami penurunan, volatilitas pergerakan harga saham Telkom cenderung tenang dalam 10 tahun terakhir ini. Dilihat dari sisi pendapatan, dalam 5 tahun terakhir ini pendapatan Telkom terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 Telkom mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 4,9% dibandingkan dengan tahun 2020. Dilihat dari sisi laba bersih, dalam 5 tahun terakhir laba bersih Telkom cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pada tahun 2018 laba bersih Telkom sempat mengalami penurunan karena adanya kenaikan beban operasional.
Selanjutnya, laba bersih Telkom terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 tumbuh sebesar 19% jika dibandingkan dengan periode 2020. Lihat dari sisi aset, dalam 5 tahun terakhir ini, aset Telkom terus mengalami peningkatan. Total aset Telkom tahun 2021 meningkat 12,2% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dilihat dari sisi liabilitas, dalam 5 tahun terakhir ini, liabilitas Telkom terus mengalami peningkatan, di mana total liabilitas Telkom tahun 2021 meningkat 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Lihat dari sisi ekuitas, dalam 5 tahun terakhir ini ekuitas Telkom terus meningkat. Sejalan dengan perolehan laba perusahaan dan pembayaran dividen yang berpengaruh pada nilai ekuitas, Telkom mencatat jumlah ekuitas tahun 2021 naik 20,3% dari tahun 2020. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai return dari kedua saham, yaitu saham BBCA dan saham Telkom. Nah, selanjutnya yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai expected return dari saham BBCA. Di mana untuk mencari expected return-nya kita harus mengumpulkan data-data return saham BBCA dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kelompok kami menggunakan data dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yang mana pada tahun 2017 return saham BBCA adalah sebesar 43,6%. Lalu pada tahun 2018 sebesar 19,6%, dan 2019 30,1%, tahun 2020 sebesar 3,3%, dan data yang terakhir itu tahun 2021 sebesar 10%. Selanjutnya, untuk mencari nilai expected return dari saham BBCA ini dapat menggunakan rumus akar 5 dari 1 ditambah return BBCA tahun 2017, lalu dikalikan 1 ditambah return tahun 2018, begitu seterusnya hingga tahun 2021, lalu dikurangi dengan 1 akan mendapatkan hasil sebesar 20%. Dapat dilihat bahwa saham emiten BBCA mempunyai return yang konsisten sejak tahun 2017 hingga 2021 dengan expected return sebesar 20%. Berikutnya kita membahas mengenai expected return saham Telkom, yang mana cara untuk mencari nilai returnnya itu sama dengan saham BBCA sebelumnya. Kita menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2021, yang mana nilai return saham TLKM pada tahun 2017 itu adalah sebesar 15,77%, lalu pada tahun 2018 itu minus 14,79%, lalu pada tahun 2019 7,32%, tahun 2020 adalah sebesar minus 12,38%, dan yang terakhir pada tahun 2021 yaitu 28,2%. Untuk menghitung nilai expected return-nya, kita menggunakan rumus yang sama seperti pada slide sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa saham emiten TLKM ini memiliki return yang tidak konsisten sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Terlihat pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan hingga mencapai titik minus atau negatif dengan expected return-nya sebesar 3,53%. Baik, setelah membahas mengenai return, di sini saya akan membahas mengenai resiko, yang mana pada setiap investasi pasti memiliki resikonya masing-masing. Pertama di sini saya akan membahas mengenai resiko dari investasi saham BBCA. Untuk menghitung resikonya itu kita menggunakan rumus akar dari return saham BBCA tahun 2017 dikurangi dengan nilai hasil expected return tadi, lalu dipangkatkan 2 ditambah dengan nilai return saham BBCA tahun 2018 dan dikurangi dengan nilai expected return-nya, lalu dipangkatkan 2, begitu seterusnya hingga data pada tahun 2021, lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 5 dikurang 1.
Selanjutnya, di sini dapat dapatkan hasil yaitu akar dari 0,0259505 yaitu 0,161 atau apabila dipersenkan akan mendapatkan 16,1%. Di sini kita dapat mengetahui hasil dari perhitungan di atas bahwa risiko emiten BBCA adalah sebesar 16,1%. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai risiko dari investasi saham Telkom. Masih menggunakan rumus yang sama seperti pada saham BBCA, yaitu akar dari nilai return saham pada tahun 2017 dikurangi dengan expected return dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan dengan tahun 2018 dikurangi dengan expected return-nya dan dipangkatkan 2, begitu juga seterusnya hingga tahun 2021 dan dibagi dengan jumlah data dikurangi 1 hingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 0,1845 atau apabila dipresentasikan menjadikan 18,45%. Jadi dapat diketahui dari hasil perhitungan di atas bahwa risiko emiten LKM adalah sebesar 18,45%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan covariance dan koefisien korelasi BBCA dan TLKM. Berikut merupakan perhitungan untuk mencari covariance korelasi BBCA dan TLKM, dan berdasarkan rumus yang telah ada, didapatkan hasil sebesar 0,0165767488 untuk covariance korelasi BBCA dan TLKM. Sedangkan untuk koefisien korelasi BBCA dan TLKM didapatkan hasil sebesar 0,5755815557. Dan dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa covariance dan koefisien korelasi BBCA dan TLKM sebesar 0,0165767488 dan 0,5755815557. Dan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, memperlihatkan hasil covariance dan korelasi yang positif dari kedua saham. Covariance positif menunjukkan bahwa nilai dari dua saham tersebut bergerak dalam arah yang sama, dan hasil positif tersebut menunjukkan bahwa BBCA dan TLKM mempunyai hubungan yang positif. Jika nilai return BBCA naik, maka return TLKM pun akan naik, dan sebaliknya, apabila BBCA turun, maka TLKM pun akan turun. Sedangkan korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan dari dua saham tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembentukan portofolio saham secara singkat dari saham yang telah kami rekomendasikan kepada klien kami, yaitu Tuan Suputa Buti dengan saham BBCA dan saham TLKM. Selanjutnya di sini kami ingin memaparkan sedikit mengenai pembentukan portofolio saham yang optimum, di mana tadi rekan saya juga sudah menganalisis bahwa expected return dari saham BBCA adalah sebesar 20% dan expected return dari saham TLKM adalah sebesar 3,53%. Lalu risiko dari saham BBCA adalah 16,10% dan risiko dari saham TLKM adalah sebesar 18,45%. Lalu kita beralih ke tabel di sini. Di sini sudah disediakan tabel, terdapat proporsi dari saham BBCA, proporsi dari saham TLKM, risiko portofolio, dan juga return portofolio. Di mana maksudnya di sini adalah jika kita mengalokasikan dana dari klien kita, yaitu Tuan Suputa Buti sebesar 100% pada saham BBCA, jadi untuk risiko portofolionya akan mendapatkan 0,1610 atau 16,10% dan return portofolionya sebesar 0,2 atau 20%.
dan juga seterusnya yang sudah ada pada tabel ini. Nah, nanti hasil dari tabel itu akan tercermin pada grafik yang telah kami paparkan di slide, di mana pada grafik ini akan menunjukkan bagaimana pembentukan portofolio yang optimum. Berdasarkan grafik yang telah kami sajikan tadi, kami dapat memberi saran kepada Tuan Suputabuti bahwa dengan dana investasinya yang sebesar 100 juta rupiah tersebut bisa dialokasikan kepada dua saham yang berbeda. Di mana yang pertama ada saham TLKM yang merupakan dari sektor telekomunikasi dan juga saham BBCA dari sektor finance. Kami merekomendasikan kepada Tuan Suputabuti untuk menanamkan investasinya di saham TLKM sebesar 20% atau sebesar 20 juta rupiah, dan di saham BBCA sebesar 80% atau sebesar 80 juta rupiah. Nah, mengapa kami merekomendasikan di dua sektor yang berbeda kepada Tuan Suputabuti? Nah, kalian atau teman-teman pasti sering mendengar bahwa don't put your eggs in one basket. Nah, bahwa jangan menaruh semua telur yang kita punya di satu keranjang. Mengapa demikian? Karena jika keranjang tersebut jebol atau rusak, nah seluruh telur yang kita taruh di keranjang tersebut juga akan hancur. Begitu pula dengan investasi saham. Jika kita menaruh seluruh dana kita di salah satu sektor, bahkan di satu perusahaan saja, jika perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan seperti pailit, bangkrut, dan lain-lain, nah dana kita di perusahaan tersebut pasti akan minus investasi kita. Nah, untuk menutupi minus tersebut, kita tidak punya cadangan investasi di tempat lain. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk menerapkan diversifikasi saham, di mana misalnya contoh jika terjadi keadaan seperti pandemi kemarin, di mana pandemi kemarin yang dirasakan oleh seluruh dunia, di mana mungkin pada sektor finance ini orang-orang itu pasti akan ingin menarik uang karena tidak punya pegangan uang tunai itu mungkin sudah habis. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk mempunyai dana cadangan yang cash gitu. Jadi dana di bank itu bisa berkurang. Mungkin dari sana bisa mempengaruhi harga saham bank-bank atau harga saham di sektor finance. Sedangkan pada saat pandemi kita mengalami pergeseran kehidupan di mana kita lebih banyak berinteraksi secara online, bahkan sekolah dan kuliah pun berinteraksinya secara online, di mana dengan online itu kita membutuhkan kuota wifi yang dimana hal itu merupakan bagian dari sektor telekomunikasi. Jadi bisa saja pada saat pandemi tersebut sektor telekomunikasinya bisa menguat karena pada saat pandemi semua orang bisa membutuhkan kuota, pulsa, dan juga wifi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas return portofolio saham. Nah, di mana untuk mencari return portofolio saham yang harus kita lakukan adalah menghitung dengan cara yang sudah ada di slide. Jadi rumusnya ini adalah proporsi yang kita taruh di saham BBCA dikali dengan expected return dari saham BBCA ditambah dengan proporsi yang kita taruh di saham TLKM dan juga expected return dari saham TLKM. Dimana kita sudah membahas tadi bahwa di saham BBCA kita akan mengalokasikan dana investasi kita sebesar 80% atau 0,8 dan expected return di saham BBCA adalah 20%. Lalu ditambah 0,2 yaitu proporsi saham di TLKM dikali dengan 3,53% yaitu expected return dari saham TLKM. Lalu didapatkan hasilnya adalah 0,1671 atau 16,71%. Nah, jadi
return portofolio yang dinikmati oleh Tuan Supota Buti itu adalah sebesar 16,71%, bukan 23,53%. Maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar menambahkan expected return-nya saja untuk mencari return portofolio saham, ataupun bukan dengan cara menambahkan expected return lalu dibagi dua, seperti 20% ditambah 3,53% dibagi dua yang menghasilkan 11,76%. Nah, cara tersebut salah untuk mencari return portofolio saham. Nah, adapun cara yang benar untuk mencari portofolio saham adalah seperti yang sudah saya jabarkan tadi dengan menggunakan rumus yang ada di slide ini. Selanjutnya, yaitu membahas risiko portofolio saham, di mana untuk menghitung risiko portofolio saham BBCA dan TLKM 5 tahun terakhir, karena kita menganalisis kedua saham ini selama 5 tahun terakhir dengan rumus yaitu akar kuadrat dari proporsi saham di BBCA dikuadratkan dikali dengan risiko di saham BBCA itu tersendiri dikuadratkan lalu ditambah dengan proporsi di saham TLKM dikuadratkan lalu dikali dengan risiko di saham TLKM dikuadratkan lalu ditambah 2 dikali dengan proporsi di saham BBCA dikali dengan proporsi di saham TLKM lalu dikali covariance dari saham BBCA dan juga TLKM. Didapatkan risiko portofolionya adalah akar kuadrat dari 0,8 kuadrat dikali 0,1610 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat ditambah 0,1845 kuadrat ditambah 2 dikali 0,8 dikali 0,2 dikali 0,0165767488. Dapatkan hasilnya 0,1524979 atau sebesar 15,25%. Nah, jadi risiko portofolio yang harus ditanggung oleh Tuan Supota Buti adalah sebesar 15,25% dengan mengalokasikan dana investasinya sebesar 80% di saham BBCA dan 20% di saham TLKM. Nah, jadi ingat bahwa high risk, high return juga. Untuk menghasilkan return yang tinggi pasti ada risikonya. Tapi di sini adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisir risiko tersebut dengan membuat portofolio saham yang seperti ini. Nah, jadi berdasarkan analisis mengenai return dan risiko dari saham pilihan kami, untuk Tuan Supota Buti yaitu saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM dari tahun 2017 hingga tahun 2021 diperoleh bahwa return saham BBCA sebesar 20% dengan risiko sebesar 16,10%. Sedangkan return di saham TLKM yaitu sebesar 3,53%. Jauh berbeda dengan return di saham BBCA. Nah, dengan besarnya risiko di saham TLKM itu lebih besar daripada saham BBCA, yaitu sebesar 18,45%. Oleh karena itu, klien kami, Tuan Supota Buti, yang merupakan pemula di pasar saham, untuk investasi saham, kami menyarankan untuk membentuk portofolio saham dengan mengalokasikan dana investasinya sebesar 80% atau sebesar 80 juta rupiah pada saham BBCA dan 20%-nya lagi atau sebesar 20 juta rupiah di saham TLKM. Nah, dengan alokasi tersebut, return portofolio yang akan diterima oleh Tuan Supota Buti adalah sebesar 16,71% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 15,25%. Nah, jadi sekian pemaparan dari kami mengenai saham pilihan kami untuk klien kami, Tuan Supota Buti. Pada kali ini, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan penyampaian pada saat pemaparan dari kami semua. Kami mohon maaf
dan minta saran dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Dan juga terima kasih yang sudah menonton dan see you.